Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Kondoy dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini kita akan belajar mengenai File Transfer Protocol atau FTP Server. Nah, FTP Server sendiri adalah sebuah protokol yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang menyimpan standar untuk mengirim berkas atau file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan. Nah, di sini nantinya kita akan mengetahui bagaimana proses FTP servernya berjalan dan juga kita akan melakukan sebuah konfigurasi menggunakan FTP server. Nah, langsung saja pada tampilan berikut, di sini ada dua sistem operasi yang kita gunakan, yaitu Linux Debian yang terbaru dan Windows 11 sebagai kliennya. Nah, lanjut pada langkah yang pertama. Di sini kita akan menginstal paket dari prof.tpd. Di sini kita gunakan perintah apt get install prof.tpd. Nah, jika tampilannya seperti berikut, berarti proses menginstalasi paketnya sudah berjalan dengan baik. Nah, langkah yang selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di dalam file prof.tpd. Di sini kita gunakan perintah nano. Nah, jika kita sudah masuk pada filenya, di sini kita cari pada baris server name, kita masukkan domain yang akan kita gunakan. Seperti berikut. Jika sudah, untuk menyimpannya kita tekan Ctrl X, tekan Y dan Enter. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan melakukan restart service. Di sini kita gunakan perintah sbin service prof.tpd restart. Ulangi. Nah, jika tampilannya sudah berikut, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah betul atau sudah benar. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan menambahkan user. Di sini kita gunakan perintah add user. User simpan data. Nah, di sini pesan yang keluar adalah add user. The user simpan data already exists. Artinya user simpan data sudah ada. Jadi sebelumnya saya sudah membuat user simpan data. Jadi jika kalian ingin menambahkan user, bisa menggunakan perintah seperti berikut. Lanjut, jika kita sudah membuat user, selanjutnya kita akan menguji konektivitas FTP server. Di sini kita gunakan perintah telnet. Telnet localhost, lalu portnya adalah 21. Nah, jika tampilannya seperti berikut, ada tulisan connected to localhost, berarti konektivitas sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk keluar kita gunakan perintah quit. Nah, selanjutnya agar kita bisa menggunakan perintah dari FTP, kita akan menginstal paket dari FTP-nya sendiri. Di sini kita gunakan sama dengan perintah di atas, atau sebelumnya kita gunakan. Nah, jika tampilannya sudah seperti berikut, maka paket FTP-nya sudah berhasil terinstall. Nah, selanjutnya kita akan login ke FTP servernya sendiri. Di sini kita gunakan perintah FTP. Kita klik open untuk membuka. Nah, di sini kita masukkan IP address dari servernya, yaitu 192.168.10.1. Kita klik enter. Di sini kita masukkan name dari user yang telah kita buat tadi, yaitu simpan data.
tekan enter, kita masukkan password dari simpan data atau user yang telah kita buat tadi. Nah, jika tampilannya seperti berikut, user simpan data logged in, berarti kita telah masuk pada FTP servernya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Di sini untuk kliennya saya menggunakan Windows 11. Kita akan melakukan cek koneksi antar klien dan server. Di sini pada klien kita masuk pada command prompt. Kita akan menguji dari komputer klien ke FTP server. Di sini kita gunakan perintah ping, lalu kita masukkan IP address-nya dari FTP server. Nah, jika tampilannya seperti berikut, reply from 192.168.11 byte 32 time 2 ms TTL 64, berarti uji konektivitasnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan FileZilla client. Jika sudah terinstall, kita masuk pada FileZilla client. Nah, tampilan awalnya seperti berikut. Di sini saya perbesar dulu. Nah, di sini adalah tampilan dari kliennya sendiri, dan nantinya di sebelah kanan ini adalah bagian server. Di sini untuk login, kita masukkan domain yang kita konfigurasikan pada awal tadi, atau kita bisa menggunakan IP address dari FTP servernya sendiri. Selanjutnya kita masukkan user yang telah kita buat tadi, yaitu simpan data. Selanjutnya passwordnya kita masukkan. Lalu portnya bisa kita biarkan atau kita isi dengan port 21. Selanjutnya kita klik We Connect. Nah, jika ada tampilan seperti berikut, Insecure FTP Connection, maka itu menandakan bahwa kita melakukan FTP ke server, belum kita secure. Di sini kita klik OK saja. Dan pada tampilan berikut, kita bisa lihat pada sebelah kiri ini adalah direktori dari kliennya sendiri. Dan di sebelah kanan adalah direktori dari server. Dan bisa kita lihat file public HTML sudah dibuat otomatis pada saat kita membuat usernya tadi. Di sini kita masuk pada file public HTML. Di sini kita bisa melakukan transfer file antara klien dan server. Di sini saya akan mendemokan bagaimana untuk mentransfer file dari klien ke server. Contohnya di sini tracer Sadi, kita bisa melakukan drag and drop. Sini kita drag and drop. Karena target file already exists, berarti file yang akan kita transfer sudah ada. Coba kita hapus file dari server, kita masukkan file dari klien. Nah, berhasil. Di sini ada notifikasi transfer file finished. Berarti file dari klien ke server sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuka FTP server dari Windows Explorer. Di sini kita masukkan IP address seperti berikut. Kita masukkan IP address dari FTP server. Nah, ada tampilan log on as. Di sini pada FTP servernya adalah 10.1. Kita masukkan username-nya yang telah kita buat, simpan data, lalu passwordnya. Kita klik log on. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah masuk pada direktori yang ada di server. Nah, seperti berikut, file yang telah kita transfer tadi dari client ke server sudah berhasil. Nah, kita lanjut untuk latihannya. Di sini kita buka. Kita pindah ke sisi servernya.
Nah, pada yang pertama kita akan menambahkan subdomain pada directory bin. Gunakan perintah nano bin lalu db. Nah, jika kita sudah masuk pada file db instance, di sini kita bisa menambahkan subdomain yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menambahkan dua subdomain, yaitu blogku dan webku. Jika sudah, kita tekan Ctrl X, tekan Y dan Enter untuk menyimpan. Nah, jika sudah melakukan konfigurasi, kita melakukan restart service. Di sini kita gunakan perintah systemctl restart bin 9. Nah, jika restartnya berhasil, maka tampilannya seperti berikut. Tidak ada log error yang keluar. Selanjutnya, kita akan menambahkan user, yaitu webku dan blogku. Di sini saya sudah menambahkan kedua user tersebut. Bisa kita coba. Nah, di sini perintahnya the user, blogku, dan webku already exist. Artinya kedua usernya sudah dibuat. Nah, jika kita sudah membuat kedua user tersebut, selanjutnya kita akan membuat virtual host dari masing-masing user yang telah kita buat di atas. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah lalu blogku. Nah, seperti berikut. Jika kita sudah membuat filenya, kita tambahkan baris seperti berikut. Di sini untuk server name-nya yaitu blogku.instance.org dan dokumen root-nya di sini kita gunakan home blogku lalu public HTML. Jika sudah, kita tekan Ctrl X, tekan Y dan Enter untuk menyimpan. Yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi virtual pada webku. Sama seperti file yang sebelumnya, konfigurasinya seperti berikut. Server name webku, lalu dokumen root-nya adalah seperti berikut. Jika sudah, Ctrl X, tekan Y dan Enter untuk menyimpan. Dan kita akan mengaktifkan kedua directory tersebut dengan perintah A2 inside lalu nama file yang akan kita aktifkan. Nah, seperti berikut, lalu webku. Nah, hasilnya menampilkan set blogku dan webku already enabled. Berarti kedua file tersebut sudah kita aktifkan sebelumnya. Nah, jika teman-teman sudah mengaktifkan kedua virtual host-nya, langkah selanjutnya kita akan mengupload data ke komputer server. Sama seperti yang tadi pada pengujian. Di sini kita masuk. Untuk username-nya kita coba dulu dari blogku. Kita masukkan password-nya. Dan untuk portnya bisa kita biarkan atau kita isi dengan port 21. Klik OK. Nah, seperti berikut tampilannya untuk sisi klien dan sisi server sebelah kanan. Di sini untuk blogku kita masuk pada directory public.html. Nah, bisa kita lihat di sini blogku HTML sudah saya tambahkan dari sisi klien ke server. Seperti berikut, sama juga halnya dengan user dari webku. Kita coba masuk. Di sini juga saya sudah menambahkan file dari
sisi klien ke server dengan cara drag and drop. Nah, jika kita sudah menambahkan file dari klien ke server, kita bisa melakukan pengujian. Di sini kita gunakan perintah ttp blocku.org. Nah, jika tampilannya seperti berikut, berarti kita bisa mengakses file yang telah kita transfer tadi dari sisi klien ke server telah berhasil. Di sini ditampilkan satu file yaitu blocku.html. Nah, seperti berikut hasil tampilannya, sama halnya juga dengan webku. ttp lalu webku. Kita tekan enter. Nah, di sini satu file juga yaitu webku.html. Kita bisa melihat testing upload data ke server menggunakan FileZilla sudah berhasil. Nah, seperti itulah cara kerjanya dari FTP server. Kita mengetahui bagaimana proses FTP-nya bekerja dan kita sudah melakukan konfigurasi menggunakan FTP server. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.